ternyata Bu Retno. Ya, alhamdulillah Bu Retno, terima kasih sudah bisa hadir dalam pertemuan ini. Mungkin kita langsung saja. Tadi sudah sempat saya pesankan di dalam grup untuk setiap kelompok menyiapkan apa yang ingin didiskusikan atau ditanyakan di dalam pertemuan siang ini. Untuk teknisnya mungkin langsung aja diurut gitu ya, dari kelompok 1 barangkali. Kelompok 1 atau mulai kelompok 8 dibalik. Gimana Bu? 9. Kelompok 9 ya yang terakhir. Baik, kelompok 9 dulu. Akan. Recording in progress. Iya, baik. Kelompok 9. Iya, baik Ibu. Mohon waktunya sebentar. Atau bisa juga siapa saja gitu ya, langsung siapa yang ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Oh, sharing. Oh, ya. Begitu. Saya izin share screen karena untuk konsultasi grafik dan hasilnya seperti itu. Oh, begitu. Ya, silakan. Iya, jadi dari kelompok kami berencana untuk menggunakan grafik seperti ini karena kami pengamatannya dalam waktu yang lama, sekitar 36 hari. Ini untuk sumbu X-nya hari setelah tanam, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu parameter pengamatan. Nah, jadi pada setiap parameter ini satu grafik seperti itu. Jadi nanti ada jumlah bayam hidup, kemudian rata-rata tinggi, rata-rata jumlah daun, dan juga rata-rata lebar daun. Ini ini berarti 4 grafik untuk satu varietas bayam, yaitu hanya bayam merah, dan ini masih dalam satu lokasi, berarti nanti grafiknya sekitar 4 kali 3, kemudian sekitar 36 ya, sekitar 36 grafik untuk kelompok kami secara keseluruhan. Kemudian kami juga berencana untuk format penyajian datanya seperti ini. Untuk penyajian datanya dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan parameter, di mana di kami memang ada 4 parameter, yaitu jumlah tanaman, kemudian tinggi, rata-rata lebar, dan juga jumlah daun. Kemudian kami pasangkan untuk lokasi dan varietas bayam seperti ini agar bisa dibandingkan antar varietas pada satu lokasi secara horizontal, dan juga perbandingan pada varietas bayam yang sama dengan lokasi yang berbeda secara vertikal seperti ini. Ya, mungkin seperti itu Ibu Laras dan Ibu Retno. Mungkin ada saran atau ada masukan dalam penyajian data di kelompok kami. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, tolong dikembalikan ke tujuannya apa, termasuk dalam hal penyajian ini juga tujuannya untuk menyampaikan apa sih, gitu ya, sesuai dengan tujuan dari small project, gitu. Kelompok 9 ini apa tujuannya? Iya, jadi tujuannya itu untuk membandingkan pertumbuhan bayam, 3 varietas bayam yang berbeda dengan perlakuan air kelapa, tapi kami ada di lokasi yang berbeda, jadi dibagi 3 seperti itu. Ya, baik. Kalau menurut saya ya begitu. Untuk detail bagaimana kemudian pelaporannya bisa dikonsultasikan ke masing-masing dosen pembimbing. Di sini menurut saya lebih kepada kalau misalnya ada hal-hal yang masih bingung terkait dengan apa namanya gitu tuh ya, bagaimana pelaporannya begitu ya.
Kalau ini kan sudah tahu, sudah grafiknya sudah tahu apa saja yang akan disampaikan, kemudian sudah punya rancangan gitu ya, penyampaiannya bagaimana. Nah, tinggal nanti kalau sudah jadi tulisan itu seperti apa itu dikonsultasikan dengan pembimbing masing-masing gitu dan asisten gitu ya. Kalau menurut saya kok begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Retno. Ya, mungkin ditunjukkan yang tadi, yang ada parameter-parameter tadi ya. Ya, tadi Bu Laras sudah menyampaikan bahwa dikembalikan lagi tujuannya apa. Hanya saya tadi agak kaget juga ya, ada grafik sampai 30-an grafik itu apakah memang seperti itu, gitu ya. Karena kalau dilihat di sini, ini memang 9 kali 4 parameter. Nah, ini saya tidak paham, satu kotak isi grafik ini apakah satu judul grafik, atau ini satu apa namanya ya, satu data gitu. Jadi di lokasi A itu varietas bayam merah itu satu garis misalkan, bayam hijau satu garis, apakah itu yang dimaksud? Atau satu kotak grafik ini memang satu judul grafik? Iya, izin menjawab Ibu. Jadi untuk satu grafik ini memang satu judul grafik seperti ini. Jadi memang satu grafik seperti itu. Karena memang dari data kami memang cukup banyak, jadi kami untuk membahasnya juga cukup banyak juga. Iya. Atau teman yang lain dari kelompok lain mungkin boleh memberikan, asisten mungkin juga boleh memberikan masukan, komentar. Ini asisten ada ya? Asistennya siapa sih? Asisten ada Wahyu, ada Winnie, ada nggak Winnie? Winnie nggak ada nih. Winnie ada. Seringkali tidak tampak nih. Ya, gimana Afi? Maksud saya gini, nanti kalau minggu depan bisa dikumpulkan ya Bu Laras? Iya, minggu depan dikumpulkan. Nanti terus minggu depan ternyata loh, kok begini gitu kan, eman gitu loh maksud saya. Sekarang bisa saya nggak tahu ya, mudah-mudahan seminggu ini bisa konsultasi intens dengan asisten atau dengan Pak Lukman ya. Pak Lukman sibuk sekali orang. Gimana, Alfi? Misalnya ternyata dari berapa tiga faktor ya. Apa saja jenis bayamnya, kemudian lokasi, apalagi perlakuannya. Jenis, lokasi, konsentrasi konsentrasi apa tadi? Air kelapa. Itu ya berarti. 3 berarti. 3. Nah, misalnya dari tiganya itu ternyata berinteraksi, interaksinya signifikan. Semuanya berpengaruh nyata, interaksinya berpengaruh nyata. Jadi grafiknya kira-kira bagaimana nanti? Ada berapa garis? Kalau misalnya tiga-tiganya berpengaruh nyata. Artinya kalau interaksi tiga-tiganya berpengaruh nyata, masing-masing kombinasi itu kan akan beda. Ya kan? Jadi bayam loreng yang ditanam di lokasi A, yang diberi perlakuan air kelapa K1 itu beda dengan yang diberi air kelapa K2 pada lokasi yang lain lagi dan seterusnya. Jadi ada berapa kombinasi itu? Banyak.
Banyak, ya berarti begitu. Yang benar kalau itu ada interaksi tiga-tiganya itu berpengaruh nyata. Tapi misalnya yang berpengaruh nyata hanya varietas, gitu, hanya varietas. Yang lainnya tidak berpengaruh nyata. Nanti ada berapa garis itu? 3 dikali 12 nih atau berapa gitu? Varietasnya saja yang berpengaruh toh? Yang lainnya tidak kan? Varietasnya ada berapa memang? Varietasnya ada 3. Untuk perlakuannya ada. Ya, berarti 3 kan? Dan yang lainnya tidak berpengaruh nyata. Ya seperti itu maksudnya. Ya, yang dimaksud dengan mana yang tepat untuk masing-masing varietas. Ya, jadi makanya yang penting analisis statistik dulu, baru kemudian membuat grafiknya. Gitu, ya. Jadi segera ini Alfi ya. Ini Alfi kamu sama siapa sih satu grup? Sama Ainun dan Siti. Oh, ada 3 orang toh, Pak. Tidak ada bunyinya yang lainnya. Oke, baik. Yang penting bertiga itu paham semua yang dimaksud Bu Retno dan saya, gitu ya. Dan nanti silakan segera dikerjakan, dikonsultasikan ke Pak Asisten atau Pak Lukman, gitu ya. Mungkin banyak asisten nih, Pak Lukman seperti katakan Bu Retno sibuk. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, lanjut ke kelompok 1. 8. 1. Oh, Bu Retno 1. Ya. Naik turun aja. Oh, berarti ke atas ke bawah gitu ya. Baik, kelompok 1 silakan. Oke, permisi Bu, saya izin share screen ya. Permisi, apakah sudah terlihat ya share screen saya? Sudah ya. Bisa baik. Dibesarkan persentasenya, Yudis. Oke, sebentar Bu. Apakah sudah cukup Bu atau masih perlu dibesarkan lagi? Besarkan di Jidoknya nggak bisa ya? Jidoknya kalau Jidoknya nggak bisa. Sebentar, saya agak lupa setting. Ya, itu kan ada itu 100% itu. Oh, oke. Oh, ini. Nah. Ya, apakah masih kurang ya Bu atau perlu dibesarkan lagi? Ya, sudah lumayan lah. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Laras dan Bu Retno. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin konsultasi ini terkait kelompok kami kan ini judulnya itu pengaruh keberadaan naungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tomat. Itu untuk judul kami, dan kemarin kami setelah mencoba melakukan percobaan kami dan ternyata di tengah itu tidak sesuai rencana kami, di mana pada minggu kedua ternyata tanamannya mati semua. Walaupun sudah diberikan masukan oleh Bu Retno dan Bu Laras terkait penggunaan semacam pelindung ya, karena kan yang di tanpa naungan itu kan di lingkungan terbuka, dan kemarin itu kan juga musim hujan yang cukup ekstrim, sehingga jadi itu bisa menjadi faktor luar yang tidak bisa dikontrol. Nah, kami beralasan kami tidak mengikuti itu karena kami ini kan sifatnya kuasi eksperimen, jadi kami melihat juga dari kondisi lingkungan yang tidak benar kami atur. Nah, itu juga hasilnya kami kemarin itu kan banyak tidak survive atau tidak bertahan, sehingga kami di sini untuk laporan kami itu membahasnya mungkin fokusnya untuk hasil itu lebih ke survivabilitas atau ke ketahanan hidup dari tanaman tomat sampai minggu kedua, dan nanti ke depannya untuk penjelasan lebih lanjut itu lebih fokus ke ini untuk 4.3 kami ini faktor kegagalan dan troubleshooting. Ini yang bisa mungkin kalau kami pribadi itu menjadi salah satu penjelasan yang banyak dan sebagai masukan untuk penelitian ke depan yang mungkin kalau mungkin di mata kuliah BTH ke depan yang mau melaksanakannya mungkin persis atau serupa dengan penelitian kami ini bisa lebih jeli atau bisa lebih bisa mengikuti saran dari kami ini. Kami sebenarnya fokusnya ke situ Bu untuk pembahasan kami. Jadi lebih memfokuskan ke mengapa tidak sesuai dengan rencana kami dan mengapa
bukan mengapa, apa saja faktor kegagalan yang menjadi alasan dan bagaimana troubleshooting-nya. Itu dari kami sih Bu, dan ini kami udah beberapa menyusun untuk pembahasan kami, mungkin dari grafik yang sudah kami kemarin buat di Excel. Jadi kami di sini tidak menyajikan data hasil analisis ANOVA. Dalam artian itu yang perbedaan antar itu tidak kami bahas karena secara dari sampel itu tidak ada yang bertahan sampai minggu keempat, sehingga jadi kami hanya bisa membahas tentang survivabilitas secara garis besar. Itu untuk dari data kami, dan kami mohon maaf atas data yang mungkin tidak berkualitas bagus mungkin ya, kalau dari segi penelitian itu kurang menarik. Jadi itu yang bisa kami tunggu untuk konsultasi kami hari ini. Apakah mungkin ada masukan atau mungkin saran dari Bu Retno dan Bu Laras terkait penyusunan laporan kami? Boleh Bu. Oke, gitu. Mungkin sebelum saya kembalikan kepada Bu Laras dan Bu Retno, mungkin dari teman-teman kelompok 1 yang lain mungkin mau memberikan masukan atau informasi dari Zulkarnain atau dari Kak Dava mungkin. Bagaimana nih Zulkarnain, Dava? Insya Allah sudah tersampaikan oleh Yudis. Oke, berarti tidak ada yang hidup sama sekali sampai tumbuh besar, nggak ada, Yudis? Enggak ada Bu, itu hasil data kami yang telah kami amati selama 2 minggu setelah pindah tanam. Setelah kami menempatkan di lokasi pengujian Bu, karena kami mengikuti kondisi alam itu. Jadi tidak ada yang bertahan sampai setelah minggu kedua itu sudah tidak ada yang bertahan begitu. Itu kondisinya apa saja sih? Nah, apanya Bu? Jenis perlakuannya kah atau perlakuannya? Sebenarnya kami ini Bu, 3 perlakuan. Jadi penempatan naungan alami, naungan buatan, dan tanpa naungan. Naungan. Oh, oke. Iya. Bawahnya coba di ke atas tanamnya berarti apa? Persentase. Yang paling kiri itu yang spike-nya 100 itu artinya bagaimana? Ada dong tanamannya yang hidup kalau gitu? Ini yang setelah pindah tanam Bu. Jadi yang masih kecambah itu udah kami pindahkan ke lokasi percobaan. Ya. Nah itu kan 5-5-nya hidup semua Bu, jadi 100%. Tapi enggak terus hidup sampai dewasa? Iya, jadi pas minggu kedua itu sudah mati semua. Tidak ada yang bertahan. Iya. Antara gambar yang atas dan gambar bawah itu ada hubungannya enggak ya? Sebenarnya, apa Bu? Sebenarnya ini kami rencananya yang untuk di penjelasan kami itu ini untuk yang setelah setelah pindah tanam, dan sudah kami pindahkan ke tempat pengujian itu, kami sebenarnya itu ingin menampilkan grafik atau gambar hasil pengukuran tinggi pada minggu ke-0, dan minggu awal-awal setelah pindah tanam itu. Jadi setelah kami pindah tanam langsung kami ukur Bu. Itu sebenarnya tujuan kami untuk menyajikan grafik ini yang 6i gitu. Coba di gambar B itu apa yang beda warnanya itu kan apa? Ini menunjukkan itu Bu, apa jenis perlakuan. Itu harus jelas survivabilitas waktu kapan kalau gitu. Ya itu maksud saya. Yang gambar A itu kan perbedaan naungan, ya ada dan tidaknya naungan, rata-rata tinggi tanaman. Ini kapan? Kemudian ini yang Bu, B, pada minggu ke-0. Pada minggu ke-0. Artinya setelah pindah tanam itu Bu. Berarti gambar A itu kondisi gambar B minggu ke-0. Iya. Kalau misalkan ini mungkin kurang cocok, bisa kami hapus. Kemudian minggu pertama itu berapa rata-rata tinggi tanamannya? Kami tidak hitung, bukan hanya 1 yang bertahan. Karena kalau kami buat rata-rata kan nanti hasilnya. Iya, kalaupun tidak dihitung 1 kan mestinya diukur juga, karena ini kan makanya saya tanyakan hubungan antara gambar A dan B itu apa gitu. Kalau gambar A itu hanya naungan tidak. Nah, gambar B itu ada sampel per individunya kan gitu loh. Makanya maksud saya
kalau ini persentase 20%, misalkan 1 gitu ya. Nah, ini dilihat dia misalkan sudah 5 cm tapi tidak survive gitu. Oh, Masih sebenarnya 2 ada sih, Bu. cm tapi survive. Misalkan bayangan saya kok pengaruh naungannya itu jadinya akan terlihat bahwa yang survive ini ya, naungan alami survive itu misalkan tinggi berapa gitu. Kalau ini kan tidak diikuti gitu ya. Ada data tinggi di awal tapi terus jadi berapa tingginya, atau dia tetap 1 minggu atau bagaimana? Ada tidak datanya itu? Diamati tidak? Kenapa, Bu? Yang Diamati. minggu pertama. Kalau yang ini sebetulnya kami ada, Bu, datanya. Mungkin dari sini. Nah, ini untuk itu kami. Nah, ini, Bu, yang minggu pertama ini yang ada angkanya saja, Bu, ini yang kami ukur ini. Jadi ada penambahan tinggi tanaman, tapi hanya pada satu tanaman ini yang bertahan. Sisanya ini yang XX ini tuh yang sudah mati, Bu. Begitu. Setelah itu semuanya mati. Oke. Kami mau buat grafik terkait tinggi rata-rata, kami kurang yakin karena ini pengulangannya kan 5 kali, cuman tinggal 1. Nah, ini apakah kami perlu memasukkan 3,4 itu di rata-rata ataukah tidak begitu, Bu? Ini tadi kalau saya lihat foto semaiannya kan banyak sebenarnya semaiannya. Okay. Kemudian kok tinggal 5 ulangan, itu berarti 5 kecambah gitu yang ditanam. Iya, bukan kami itu kan rencananya dari semua yang banyak ini tuh kami ambil 15 dari masing-masing perlakuan yang nampan dan yang polybag. Maksud saya, ya ini maksudnya memang pembelajarannya. Jadi sepertinya ulangan 5 itu kan kita tidak boleh yakin bahwa 5 itu akan aman gitu, maksud saya. Sayang kan itu satu nampan tuh sekian banyak gitu. Sudah berhasil mengecambahkan sekian banyak, tapi hanya diambil 5 kali berapa itu? 5 kali 3 ya berarti ya? Ya. Hanya 15, itu kan sepertinya kalau dari nampan D itu pasti sisa banyak kalau 15. Itu maksud saya, sayang sekali gitu. Sebenarnya mungkin kalau ulangannya lebih dari itu, kita punya cadangan yang banyak yang masih bisa masih bisa terlihat lah datanya. Ya, tapi sudah seperti ini ya, tinggal dibahas saja kenapa wafatnya itu kenapa. Gitu. Ya paling ya begitu. Jadi harus tahu apa kekurangan yang kemarin dilakukan dan bagaimana di waktu yang akan datang agar yang hal tersebut tidak terulang lagi gitu ya. Dan yang penting juga ini perlu nanti harus sesuai ya antara metode dengan hasilnya gitu ya. Jadi kalau metodenya di 31 itu apa misalkan, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian yang tinggi awalnya akan mengukur itu mana gitu ya. Jadi ada kesesuaian lah. Itu bisa sampai atau ternyata berhenti di tengah jalanan, yang penting itu lihat dulu bahwa ternyata tidak bisa lanjut itu karena ini gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, gambar-gambarnya ada ya Yudis ya? Gambar secara morfologi ya, Bu? Apa dari segi fenotipnya ya, Bu? Ya. Oh, enggak, ada, Bu. Namanya. Ya, itu nanti kami rencananya akan kami masukkan di antara 4.2 ini pengamatan pada saat pengamatan itu atau mungkin di faktor kegagalan. Kami masih belum menentukan pasti nanti masuk ke bagian mana untuk pembahasan gambar secara fenotip. Ya, sebentar, Yudis. Ini ketika kelompok 1 itu mengetahui minggu kedua mati semua, itu kapan? Itu Bu, kondisi secara fenotip itu mereka layu dalam waktu itu. Pertanyaan saya kapan? Kapan dalam maksud hari atau bagaimana? Ya. Masih belum dapat. Misalnya, mati 2 minggu itu minggu kemarin gitu kan, nggak mungkin mengulang.
Atau sebenarnya ini sudah tahu mati lama gitu. Itu pas pertengahan bulan apa kemarin itu? Pertengahan bulan April itu kan masuk udah minggu kedua kami untuk pengamatan itu sudah mati, dan kalau kami mau mengulang lagi itu kami kurang yakin itunya Bu, apa waktunya itu kalau kami ulang lagi. Pertengahan April masih lama kan? Ya, masih Mei, Juni. Saya hanya mikirnya sayang gitu, sebenarnya kecambahnya itu masih berpotensi untuk bisa berkecambah banyak gitu, tapi ya itu tadi mungkin kurang apa ya, perlu apa itu mestinya ngulang lagi gitu. Makanya saya tanya kapan ini, kalau masih lama mestinya waktu itu ngulang lagi masih bisa lah. Siapa tahu dah minggu ketiganya malah tumbuh gitu kan, pertengahan April ya apapun kita punya data misalkan seperti itu. Ya, sekali lagi ini pembelajaran. Betul. Karena pembelajaran maka Yudis nanti supaya dibandingkan dengan peneliti lain, misalnya dalam hal budidayanya bagaimana, apa yang beda yang sudah kelompok Yudis lakukan. Misalnya penyemaian itu apa sih yang beda kok sampai itu juga saya lihat semaiannya kan bukan semaian yang sehat juga gitu. Kelihatan kecil batangnya, isolasi. Nanti itu supaya dicari gitu budidaya tomat yang biasanya yang biasa orang ahli lakukan itu seperti apa, petani lakukan seperti apa bedanya dengan yang Yudis sudah lakukan. Kemudian mengenai naungan juga itu sebenarnya bagaimana sih itu kalau misalnya petani memberikan naungan, apa beda sama yang Yudis itu? Naungan buatan itu kenapa kok tidak hidup itu, sementara kalau petani mungkin kan sudah bisa hidup. Belum kami itu. Ya. Kami bingung dengan analisis datanya itu, kami bisanya itu yang satu-satu gitu Bu. Jadi tiap HST dilakukan perbandingan tiap HST gitu. Apakah ada saran untuk analisis datanya ya Bu? Ini yang bersama dengan Alfi tadi. Teman-teman di tempat modern. Gimana Bu? Ini rame. Ya, ini nampaknya sama dengan Alfi tadi. Jadi analisis statistik dulu, kemudian dipilih gitu ya, mana yang grafiknya yang sesuai. Jadi dari terong, tomat, cabai, sama tempat ya, jenis tumbuhan sama lokasi berarti ini ya. Perlakuan yang lainnya ada apa? Ada itu Bu, pemberian air kelapa 25% dan 50%. Oh ya, sama dengan Alfi berarti ya. Ya Bu Retno, monggo gimana? Ya, ini coba agak ke bawah. Ini 14, 21 sampai berapa? 42. 49 hari Ibu. 49. Iya, ini sudah. Nah, kalau bentuk grafiknya seperti ini hanya menunjukkan bagaimana setiap parameter itu pada masing-masing umur pengamatan. Ya. Jadi ada gambar 42 HST, ada gambar 49, ada gambar 28 dan seterusnya. Walaupun ini dibandingkan antar wilayah, antar Trenggalek dan Kalimantan dan juga untuk 3 jenis tumbuhan. Nah, kalau misalkan ini ya, satu gambar ini tinggi tanaman 49 HST. Apa yang bisa disampaikan kalau satu grafik ini ditampilkan? Jadi ini tinggi tanaman di Trenggalek, ini kok ada Trenggalek, Kalimantan, itu 3 kelompok yang lainnya apa ini? Jenis tanamannya Bu? Enggak, ini kan yang gambar 42 ini ya, sumbu X-nya itu kan bawahnya ada Trenggalek, yang 2 kelompok kosong, kemudian Kalimantan 2 kelompok kosong, ini apa ini maksudnya?
Ini karena cara meletakkan data itu juga akan berpengaruh pada tampilan grafik gitu ya. Apa 3 kelompok pertama itu Trenggalek, 3 kelompok yang kanan itu Kalimantan, gitu maksudnya? Pasnya mana ini? Iya begitu Bu. Nah, ini karena kamu menuliskannya hanya pada satu kotak saja. Jadi harusnya Trenggaleknya itu di merge sampai 3 kotak, itu nanti nggak akan muncul seperti ini. Itu satu, ya. Nah, kalau per grafik seperti ini, itu tadi hanya menunjukkan, kalau cabai di Trenggalek itu tanpa air kelapa sekian, diberi air kelapa 25% sekian, diberi 100% sekian, tapi itu hanya pada umur tertentu. Jadi kurang menunjukkan pengaruh dari 2 faktor, gitu ya, konsentrasi air kelapa dan lingkungannya. Sehingga seperti tadi, jadi ada berapa parameter, ya seperti gambarnya Alfi tadi yang kotak-kotak ada 36 grafik itu. Nah, itu dilihat ada berapa parameter. Nah, masing-masing parameter itu dianalisis. Faktornya apa saja, wilayah, Trenggalek, Kalimantan. Kemudian konsentrasi air kelapa, 0, 25, 50, gitu kan ya. Nah, sama nanti dilihat di umur sekian pengamatan itu, yang mana yang memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, misalkan seperti itu, yang signifikan. Gitu. Jadi, ya seperti yang disampaikan Bu Laras tadi, kalau ketiganya berinteraksi, berarti akan banyak, ini kan grafik batang ya, akan banyak batang-batang yang muncul di gambar itu. Tetapi kalau hanya 2 faktor atau hanya 1 faktor itu yang muncul grafik batangnya tidak akan sebanyak ini. Sesuai jumlah Betul. tarafnya. Jadi kalau ini apa ya, hanya membaca data gitu, tapi tidak membandingkan. Kalau tujuannya ingin tahu perbedaan pengaruh wilayah, ya terus bagaimana respon setiap jenis tumbuhan, itu kurang lengkap gitu. Itu menurut saya, seperti tadi sama dengan kelompok 9. Ya, jadi harus segera dianalisis, baru kemudian ditentukan grafiknya. Ya, saya setuju dengan Bu Retno. Tapi kayak tempatnya ini menarik ini kelihatannya sebenarnya. Ya, sebenarnya menarik, hanya itu tadi menganalisis datanya itu harus pas. Terus juga perhatikan nanti kalau sudah membuat grafik itu standar error atau standar deviasinya kok posisinya ada yang ngawang segala itu ya, itu supaya diperhatikan. Kalau dilihat panjangnya tampaknya sebenarnya angkanya sudah benar, hanya kok posisinya kok tidak jelas. Ya, itu gimana itu? Standar deviasinya mana yang dipakai angkanya, coba kok bisa tinggi posisinya itu. Nah, kalau ini sepertinya sama. Ini lah kok sama. Ya enggak benar kira-kira itu berarti. Ya, jadi kalau tingginya standar deviasi itu sama, itu pasti bukan berdasar data. Ya. Datanya standar deviasi mana? Ada enggak? Saya tulis Bu. Ya, ditulis di mana? Saya langsung pakai yang rumus ini Bu. Rumus apa? Error, terus kemudian standar deviasi. Ya, standar deviasinya mana? Kalau tidak ada datanya, munculnya seperti ini. Jadi garisnya sama semua. Nah, sama semua ini enggak. Tentu itu kan kelihatan tingginya kan sama. Ini karena langsung klik error bar saja, tapi tidak mengacu pada data standar deviasi. Jadi standar deviasi itu akan muncul kalau dimasukkannya itu semua, setiap ulangan dimasukkan. Jadi tidak hanya angka rata-rata.
Jadi kalau ada 10 ulangan, ya 10 angka itu dimasukkan, kemudian rata-ratanya berapa, nanti akan STDEV-nya berapa, itu kan bisa muncul. Baik Ibu. Ya, gimana? Baik, insya Allah akan saya perbaiki segera. Ya. Ini sebenarnya kan sudah dapat kuliahnya Bu Catur toh ya, rancangan percobaan atau apa itu. Mestinya lebih pintar nih mahasiswanya. Saya nggak ikut kuliah ya. Mestinya harusnya apa ya? Harusnya apa itu Bu Laras ya? Curiga kok gini ya? Gitu loh. Maksudnya apa istilahnya itu ya? Jadi jangan hanya oh ya hasilnya seperti ini gitu lah. Anak Anda sudah belajar, terus kok seperti ini, itu harusnya ada rasa ingin tahu, kok timbul pertanyaan gitu. Iya. Gitu ya. Jadi apa curiosity-nya itu ya harus Ya, yang apa keingintahuan itu harus diasah. Mungkin memang ya ini untuk pengalaman gitu ya. Jadi kalau ada data tuh seharusnya segera ini diapakan, pengen tahu ini sebenarnya artinya apa, itu tuh penting untuk diasah gitu ya. Ya baik, jadi kelihatannya semangat Ibu Retno akan segera diperbaiki, jangan saya senang. Tampaknya akan bagus ini hasilnya, kelihatannya menarik. Jadi segera saja dianalisis dan dibuat ini ya grafiknya, terus dan dikonsultasikan. Jadi waktunya memang tidak banyak. Baik Ibu. Ya gitu Kak Stri. Baik, sudah ya Bu Retno ya. Lanjut berarti kelompok 2. Kelompok 2 silahkan. Iya Bu, saya Mafulisa perwakilan kelompok 2. Untuk kami alhamdulillah masih belum ada kendala Bu. Saat ini kami sedang menyusun laporan akhir dan PPT. Namun hanya saja kami bingung apakah tabel mengenai uji ANOVA itu perlu dicantumkan pada laporan dan PPT ataukah cukup grafik saja yang nantinya didukung dengan penjelasan uji ANOVA seperti itu Bu. Oh ya. Kalau di laporan uji ANOVA-nya diletakkan di lampiran. Kalau di PPT kira-kira perlu tidak ya? Gimana Bu Retno? Tidak perlu ya, langsung grafik saja, langsung grafik yang sudah ada notasi statistiknya itu. Ya. Sudah dianalisis statistik. Baik Bu, terima kasih. Apakah ini saya perlu share screen juga mengenai grafiknya atau tidak nggih Bu? Tuh, ya terserah, pengen ada masukan apa tidak. Kalau kita nggak dipameri, sudah mantap ya. Kalau nggak dipameri ya kita nggak akan komentar. Kami maksudnya kita semua sih sebenarnya. Nggih Bu. Apakah sudah terlihat nggih Bu? Belum. Aduh. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya sudah share screen Bu, tapi apa belum terlihat nggih? Sudah terlihat ini. Oh, sudah sekarang. Oke Bu. Jadi untuk ini adalah grafik dari setiap parameter yang sudah kami olah seperti ini Bu. Ada tinggi batang, lebar daun, diameter batang, panjang daun, jumlah daun, dan berat basah seperti itu Bu. Perlakuannya itu apa waktu itu? Perlakuannya ini 5 kombinasi tanah dan arang sekam Bu dengan konsentrasi yang berbeda. Tanah, arang, sekam. Ya nanti kalau ditulis di laporan, coba gambarin tadi ya. Karena kalau hanya dituliskan kombinasi 1 sampai 5, pembaca itu tidak hafal kombinasi 1 itu apa. Sehingga di keterangan judul gambar itu harus dituliskan kombinasi 1 adalah misalkan sekam berapa, tanah berapa. Kecuali
di legennya ini ditulis kombinasi 1 itu arang sekam berapa, kombinasi 2 berapa. Nah itu akan orang tidak bertanya-tanya. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 itu nggak hafal. Yang melihat tidak hafal ya. Jadi di setiap keterangan setelah judul gambar itu harus ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5 itu apa. Ya, itu terkait ininya, terkait apa? Perlakuan ya, kombinasi yang diberikan. Ini media tanah ya? Media tumbuh ya? Pengaruh media tumbuh. Iya Bu, pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman kangkung darat Bu. Ya. Jadi ada berapa parameter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada buku dengan jumlah batang, namun pada minggu pertama hingga minggu kelima untuk jumlah batangnya tetap 1 Bu. Ya, berarti perlakuannya hanya 1 ya, kombinasi berarti. Kombinasinya ada 5 macam, tapi itu kan kombinasi saja gitu, tidak ada bukan rancangan faktorial kan? Berarti hanya 1 taraf ya? Satu faktor. Satu faktor 5 taraf. Iya Bu. Oke. Ya kalau ini ya sederhana memang, jadi memang ya gitu nih ya perbandingannya. Oke. Ya tadi kan Bu Retno untuk legend ininya kombinasi itu 1 itu apa, 2 apa dan seterusnya sudah diberikan. Kalau satu pertanyaan mungkin ya, dari data yang ada apa yang paling berkesan dari berapa nih 7 parameter atau dari semua data apa yang berkesan, apa dari pertumbuhan kangkung ya ini tanamannya? Apakah semua pertumbuhannya baik atau ada sesuatu di parameter apa gitu? Azhar dari kelompok 2 izin menjawab. Ya, silakan. Untuk yang paling berkesan menurut saya itu dari ini Bu, kalau untuk yang terbaik itu dari setiap minggunya itu terkadang fluktuatif. Tapi kalau untuk satu fakta yang menurut saya juga menarik itu kalau perlakuan dengan arang sekam 100% itu hasilnya hampir di keseluruhan parameter itu menunjukkan hasil yang kurang baik seperti itu Bu. 100% itu berarti yang paling kanan. Kombinasi berapa? Kombinasi 5. Ya, sepertinya kombinasi 5 itu di setiap umur, di setiap parameter itu selalu paling rendah ya. Nah, berarti dari situ kan bisa terlihat ini yang apa maksudnya kombinasi berapa sebenarnya yang optimal, karena di tengah-tengah itu sepertinya naik gitu ya, kemudian turun. Kalau dilihat kombinasi 1, 2, 3, 4, 5 ya nanti bisa diinterpretasikan dan dibahas itu. Iya, betul. Jadi silakan segera ditulis lengkap dan dikonsultasikan. Baik Bu. Kenapa kok ketawa? Kelihatannya gembira Ria. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 7. Kelompok 5 Bu, tengah. Oh, kelompok 5. Kerjanya kenapa Bu? Oh, tengah ya. Baik, tengah. Kasihan nanti yang tengah terakhir. Kelompok 5 silakan. Iya Ibu, permisi. Saya Nafika Aulia Brentias, perwakilan dari kelompok 5. Untuk kelompok 5 sendiri,
kemarin itu mengamati pertumbuhan Pak Choi dengan perlakuannya itu hampir sama dengan kelompok sebelumnya, Bu, yaitu variasi media tanamnya, arang sekam dan tanah. Kami juga memakai 5 variasi. Nah, kemudian untuk sekarang progresnya juga menyusun laporan dan Alhamdulillah. PowerPoint nih, Bu. Maaf, saya wajis. Ya, silakan dilanjut. Ya, saya izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Tunggu bentar, barangkali terlihat dari sini. Ya, sudah. Ya, untuk yang kami amati sendiri itu meliputi tinggi sawi, jumlah daun, maksudnya sawi Pak Choi, kemudian jumlah daun, kemudian ada luas, panjang, dan warna daun, kemudian berat basah. Untuk masing-masing grafiknya juga sudah disusun seperti ini, Bu. Ya, ini mumpung terlihat ya. Untuk barnya standar deviasi itu pilih yang jangan yang keduanya, yang apa istilahnya, yang hanya di atas saja, yang di atas saja supaya nggak terlalu crowded jadinya. Ya, tahu kan ya ada pilihannya itu. Iya, Ibu. Jadi perlakuannya itu apa tadi? Kombinasi juga kali ini ya. Ya, media tanamnya Ibu, tanah dengan arang sekam. Jadi langsung kombinasi, bukan rancangan faktorial gitu ya. Iya, Ibu. Jadi seperti yang kelompok 2 tadi ya, Bu Retno ya berarti ya. Ya. Oke, kalau yang seperti itu kan relatif sederhana gitu ya. Berat basah, coba lihat. Ini berat basah berarti pengamatan terakhir ya, ini ya. Iya, Yang Ibu. paling bagus yang mana? Kalau Yang untuk relatif paling bagus. berat basahnya yang paling bagus perlakuan P3, Ibu, perbandingan tanahnya dan dengan arang sekamnya 1:2. 1 tanah 2 arang sekam. Iya, Ibu. Ini belum dianalisis statistik ya, apakah P3 dan P4 itu beda signifikan atau tidak gitu ya? Iya, Ibu, belum untuk yang antar perlakuan. Ya, dianalisis. Tidak terlalu bermasalah untuk ini sama dengan yang tadi, ya karena tidak kompleks, faktornya tidak banyak. Iya, 1 faktor saja. Ya, betul. Nanti didukung dengan gambar fotonya yang bagus-bagus ya, yang dipilih ya. Iya, Ibu. Berarti kita nanti milih ya Bu Retno ya untuk yang ikut ICGRC kan ya? Iya. Ini karena abstraknya tanggal 25 Juni ini. Abstrak ya. Abstrak 25 Juni. Ya. Oke. Dipersiapkan. Betul. Baik, kalau tidak ada lagi, ini karena ya sudah jelas sih, tinggal dilanjutkan dan menonjolkan mana yang bagus. Oh iya, tadi jangan lupa ANOVA-nya dulu, analisis statistiknya dulu ya. Baik, terima kasih Navika. Selanjutnya, berarti berapa tadi? 7 sekarang ya. Baik, 7, silakan. Berarti kok tak seger saya sama. Gratis. Baik, saya izin screen. Ya, silakan. Anda. Saya kayaknya agak merasa dingin sekarang. Udaranya apa dingin ya? Anginnya kencang, Bu. Oh, pantesan kok wajib-wajib saja saya dari pagi. Apakah sudah terlihat gitu? Sudah. Ya, untuk kelompok 7, kebanyakan pertanyaannya sudah ditanyakan oleh kelompok 8 dan 9, soalnya
itu karena Mirip. ya hampir sama dengan kelompok 8 dan 9. Oh. Oke, jadi sudah tahu kira-kira akan bagaimana yang dilakukan ya? Nggih. Oh, wah seneng lihat ini. Ini apa? Pak Coy ya? Yang Ya, bawah Ibu. ini. Oh. Iya. Pak yang seger gitu. Loh. Baik, jadi Mbak Bu Retno. Ya, ini tadi karena coba yang grafik di atas ya. Grafik di atas. Nah, ini kan grafik garis ya. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya apa grafik garis atau histogram ya sebaiknya Bularas ya? Yang 9 tadi yang ditampilkan garis, yang 8 histogram batang. Kalau sebenarnya Kalau ini ini kan emang sampelnya sama ya, jadinya mungkin dicoba ya, dicoba yang apa Navika sama siapa tadi sebelumnya ya. Kalau grafik garis bagaimana? Karena kalau, Baik, Ibu. kalau garis itu kan lebih kelihatan per umur itu kelihatan lebih kelihatan gitu ya. Kalau histogram kan dia terpisah gitu. Tapi kalau ini titik di umur 14 hari ke 21 itu kan dihubungkan kalau garis itu. Coba dibandingkan nanti mana yang lebih apa ya, yang lebih informatif. Ya betul. Dan sebenarnya kalau memang pertumbuhan seperti ini dengan grafik garis lebih cocok. Lebih cocok ya. Jadi kalau sumbu X-nya itu umur, hari itu sepertinya lebih cocok kalau grafik garis. Tapi nanti coba dilihat saja. Ya. Baik, segera ya berarti ini sudah dianalisis apa belum kelompok ini? Belum Ibu, belum dianalisis. Belum. Coba dilihat ke bawah yang foto-fotonya tadi. Ini sebentar, pertumbuhan tinggi. Cepet man. Sebentar. Misal tadi yang grafik pertama apa? Pertumbuhan tinggi. Ini tanaman jumlah daun. Terus tanaman jumlah daun. Terus itu yang garis abu-abu itu apa? Perlakuan apa ini? P2 itu apa? Kok paling atas terus dia? Kelapa 60%. Dari kelapa 60%, paling tinggi? Enggak ya? Paling tinggi 80%. Ya kalau dilihat kan garis abu-abu itu banyak di atasnya. Banyak yang paling atas gitu maksud saya di beberapa parameter ya. Jadi dia yang paling bagus tampaknya ya. Memberikan pengaruh yang paling bagus. Ya, terus gambar bawahnya. Berat basah. Nah, ini tidak ada standar deviasinya, Pak? Ya, belum kami lakukan standar deviasinya, Ibu. Terlupa. Maaf ini. Gram. 200 gram. Oh. Sawi, Pak Coy, sawi putih. Sawi jagung. Itu per batang ya berarti ya? Berat ini? Berat basah? Tanaman Ibu. Ya, pertanaman. Iya. Berapa N-nya berapa? Berapa tanaman yang diimbang? 5 satu tanaman ini rata-ratanya Ibu. Rata-rata dari berapa tanaman? 5 tanaman. Berarti N-nya 5, 200 gram. Ya, terus? Termasukan itu besar pengaruhnya kalau dilihat dari sini. Sawi putih, saya Pak Coy. Kok sepertinya sama ya kalau ya? Kalau masih kecil. Iya, kok mirip ya? Karena daunnya sama-sama bulat. Terus? Ini untuk data yang terakhir ini hanya kami tampilkan sawi Pak Coy terlebih dahulu Ibu. Yang lainnya masih belum kami tampilkan. Oh, sudah sebenarnya. Ya sudah Ibu. Tapi itu warnanya memang kekuningan gitu ya? Nggak hijau ya? Ya kayaknya kurang itu, kurang N itu. Kurang ya, karena berarti kan mungkin apa kurang cahaya atau apa ya? Jadi kuning. Jadi
kalau dilihat di yang dijual-jual itu kan hijau segar gitu. Kalau kuning wah nggak terlalu diambil kayak kuning. Milihnya ibu-ibu ini milihnya yang hijau-hijau, dibolak-balik cari yang hijau. Ini lucuun. Ya Allah. Bu anu beliin sedo. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Sudah tahu tak Bu? Bu Rati. Oh, bukan Bu Rati ini ya. Mohon maaf, nanti bisa kita akhiri ya Bu Laras ya. Ya kan, ya kita akhiri saja ya Bu ya. Anak-anak ya maaf ya Nan. Mohon doanya untuk Bu Iin. Iya Ibu, kami doakan juga Ibu pasti. Baik, ya, baik. Mohon maaf. Kita akhiri dulu untuk acara praktikum kita. Mohon doanya untuk Bu Iin, mohon dimaafkan.